Nah ini penting banget ya buat kalian yang belajar bisnis ya, belajar kayak gini, aggregate planning ya. Karena kita bisa menekan harga, mengendalikan harga itu dari sini ya. Use inventory to absorb variation of demand ya. Demandnya berubah-ubah, naik turun ya. Kita perlu berarti inventory itu ya. Kalau variasi of demand-nya stagnan aja antara antara 50, 55, terus 45 per hari ya. Turun plus minus 5 kayak gitu-gitu. 42, terus ada 52 ya kayak gitu-gitu ya. Ngapain pakai inventory yang terlalu besar ya. Accommodate change by variation workforce ya, berarti kita workforce itu kan tenaga kerja ya, kita bisa atur perubahan-perubahan tenaga kerja itu ya. Kalau tenaga kerjanya lagi butuh banyak ya, kita cari akal gimana caranya nih. Nah itu bisa use part times, overtimes, ada idle times ya itu. Atau use subkontraktor ya, di subkon aja. Terus gimana kalau subkon itu berarti kan harus ada yang awasin ya. Gimana bisa menjamin mutu atau kualitas dari subkontraktor itu ya. Itu PR lagi kalau kita asal ngambil subkontraktor ya. Nah, terus ada promotion and other factor influence demand ya. Nah, metodenya ada 3. Nah, tentu 3 itu berdasarkan apa? Berdasarkan level dari permintaan ya. Semua mengacu pada permintaan atau demand ya. Nah, 3 produk itu ada chase strategi, ada level strategi, ada hybrid strategi. Chase itu apa sih? Chase itu mengejar ya. Chasing. Ya. Kalau mengejar itu berarti apa? Ya sesuai dengan jumlah permintaan atau mengejar mendekati jumlah permintaan yang pasti. Nih, produce exactly what is demanded during the period. Ya, exactly. Berarti hampir mirip ya. Bentar ya. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, itu ya. Kalau level produce an amount equal ya. Jadi hampir sama ya, amount equal to the average demand. Berarti sama dengan rata-rata ya. Kalau hybrid kombinasi. Suara saya masuk nggak ya, teman-teman ya? Ada, Pak. Oke, sip. Nah, ya. Oke. Nah, C strategi ini kita bahas satu-satu. Production rate is synchronized with demand by varying machine capacity or hiring and laying off workers as the demand rate. Nah, berarti artinya apa? Ya tadi ya sinkron dengan demand. Demandnya naik, permintaan ya, perencanaannya juga ikut naik ya. Kalau demandnya turun juga ikut turun.
Kalau stagnan juga itu stagnan. Nah itu ya. Dari apa? Dari varying mesin capacity. Oh, dari kapasitas mesin, ya. Mempertimbangkan kapasitas mesin, mempertimbangkan workers, ya, jumlah workers, ya. Okay. However, in practice, yeah, it is often difficult to vary capacity and workforce on short notice. Ya. Jadi untuk jangka pendek, ya, ini strategi ini susah untuk diaplikasikan. Yang pasti ya memang harus tadi ya jangka 3 sampai 18 bulan minimal. Ya. Terus expensive is if cost of varying capacity is high, ya. Kalau perbedaan kapasitasnya atau perbedaan demand, ya, atau perbedaan biaya dari cost of varying capacity, berarti perbedaan biaya ya tinggi, itu pakai chase strategi juga lebih ekspensif, ya. Karena kita harus menentukannya. Berarti kalau misal ya produksinya banyak, ya kita ikut permintaannya banyak, kita ikut produksi banyak, ya. Produksi banyak berarti kan harus kita siap-siap apa ya, tenaga kerja banyak, kita harus siap-siap apa, bahan baku yang banyak, ya. Kita bisa saja beli pada waktu yang mahal, ya. Tuh. Karena apa? Karena tapi mana ya? Inventory-nya low level, ya. Result in a low level inventory, berarti inventory-nya sangat rendah, ya. Should be used when inventory holding costs are high, ya, and cost of charging capacity are low. Nih ya, yang perlu kalian amatin ya atau perhatikan ya. Strategi itu ya cocok untuk diterapkan ke produk yang punya inventory holding cost atau biaya simpannya tinggi. Nah, produk yang punya inventory holding cost-nya tinggi itu kira-kira apa ya? Misalnya buah-buahan ya. Misalnya buah-buahan ya. Nah, buah-buahan itu kalau kita simpan ya, dalam jangka waktu yang lama, itu kan kita perlu entah diapakan ya, entah dimasukkan kulkas lah, entah diapakan ya. Nah, itu kan perlu biaya yang tinggi ya untuk merawat itu. Sehingga rata-rata untuk buah, untuk sayuran ya, itu selalu jualnya cepat. Nah, kalau jualnya cepat berarti harus pakai strategi ya. Karena biaya simpannya tinggi. Produksinya harus sesuai dengan jumlah permintaan atau mendekati. Ya. Biar nggak buang terlalu banyak. Tuh, ya. And cost of charging capacity. Nah, cost of charging capacity itu maksudnya apa sih? Misalnya kita charging capacity itu kan memindah kapasitas atau memindah permintaan ya. Misalnya kita order apa ya, atau pesan 100 ayam misalnya. Pesan 100 ayam. Tiba-tiba kita rubah tuh permintaannya. Oh, nggak jadi pesan 100 ayam, pesan 50 aja. Nah, kita kena biaya tuh ya. Oh, nggak bisa Pak, 50 karena dalam satu kali pengiriman itu truknya itu kapasitasnya 100 atau pickupnya kapasitasnya 100.
Jadi ya mau nggak mau kita harus menanggung pengiriman untuk 100 ayam. Meskipun kita ngirimnya hanya 50 ayam. Tuh ya, berarti kan cost of charging capacity-nya tinggi tuh ya. Nah, sebaliknya kalau cost of charging capacity-nya rendah, ya sudah bisa Pak, nanti dikirimnya pakai misalnya dari 100 itu asalnya truk ya. Nanti kita rubah pengiriman pakai pickup yang 50 bisa. Oh, ya sudah. Berarti cost of charging capacity-nya rendah. Fleksibel ya dalam artian ini. Nah, ini contohnya ya. The requirement are the same in each example ya. Inventory unit cost-nya $110, annual carrying cost-nya 35, itu berarti holding cost atau biaya simpan ya. Cost per unit change in capacity ya ini. Up or down is $4 ya. Berarti setiap tambah unit, setiap perubahan unit atau setiap perubahan satu pieces produknya itu naik $4 kalau nambah, turun $4 kalau permintaannya semakin kurang ya. Ngitungnya gimana nih? Ini untuk level strategi, namanya level strategi berarti permintaannya sama ya, produksinya sama ini, 13 semua nih. Ya. Entah bagaimanapun permintaannya 5, produksinya 13. Berarti saving dong, ya stok dong. Ya. Permintaannya 6, produksinya 13. Nah, ada stok lagi dong di sini, ya. Sampai ke permintaannya 15, 17, 20, permintaannya tetap 13. Nah, dipenuhi dari mana? Dari stok yang sebelumnya, ya. Tuh. Oke, itu di level strategi, namanya level sama ya. Nah, 13 ini didapat dari mana sih? Dari rata-rata ini loh, ya. 167 dibagi 13 periode. Ketemu 12,8 ya. Namanya produk kan nggak ada koma, ya. Kan nggak mungkin produk apa kurang separuh ya, atau produk cuma dinilai seperempat, kan nggak mungkin ya. Nah, dibulatkan jadi 13. Tuh, selalu bulatkan ke atas. Itu yang level strategi ya. Sehingga gimana? Kita ngitung apa sih di sini? Kita ngitung biayanya ya. Nah, biaya itu dari mana? Dari kita ngitung ini, inventorinya ini ya. Oke, berarti tadi 5, produksinya 13, berarti inventorinya ada atau stoknya ada 8. Terus di minggu kedua kita stoknya ada 15. Seterusnya seret sampai di minggu ke-13. Oh, 13 itu stoknya kita tinggal 2. Ya, stoknya kita tinggal 2 di akhir minggu ke-13. Berarti bagus dong, ya. Stoknya tinggal hanya sedikit saja di akhir periode. Tapi yang kita hitung itu apa? Inventory totalnya, ya. Oh, inventory totalnya 104. Ya. Inventory totalnya 104. Berarti dari 104 ini ya. Nih, kita perlu ukur lagi nih rata-rata inventory ya. Rata-rata inventory. Oh, minggu keempat 4. Minggu ke-1 4, minggu kedua 12. Sampai di minggu terakhir 2. Berarti rata-rata inventory-nya 107. Kalian bisa capture ya buat latihan, buat belajar ya. Nah, bentar. Ini apa ini? Oke, ini
level. Jadi berapa holding cost-nya? Kita kan pengen tahu tuh holding cost atau biaya yang kita butuhkan yang seminimal mungkin. Itu pakai strategi apa ya? Nah, ini ya. Oke, ini untuk yang level strategi. Kita ngitung dulu nih. Ini PR pertama. Nah, sekarang kita pakai C strategi. Oke, C strategi itu gimana sih? Nih, permintaannya 5, kita produksi 5. Permintaannya 6, kita produksi 6. Tahu dari mana kita ini jumlah produksi mengetahui senilai dengan jumlah permintaan? Dari forecast ya. Bisa didapat dari banyak metode ya. Dari PO bisa, oh PO dulu deh, nggak menerima selain PO. Tuh ya. Oke, nih ending inventory-nya 0 ternyata. Ya. Capacity of service. Capacity of service ini apa? Ya, di sini ada. Nah, ini untuk ngitung tadi ya, setiap kenaikan atau penurunan 1 itu nambah berapa dolar tadi? Nambah berapa dolar? Setiap naik atau turun? 4, Bapak. 4, ya betul ya. Setiap naik 1 atau turun 1 itu nambah 4 dolar. Nah, ini untuk ngitung ini ya. Jadi kan 4 dolar itu untuk apa? Ya untuk macam-macam ya. Untuk nambah orang yang memproduksi lah, untuk nambah biaya bahan baku lah, ya. Untuk nambah fluktuasi harga, misalnya harga telur sekarang naik dibandingkan dengan harga telur minggu kemarin. Tuh, berarti kan nambah lagi kan biaya. Ya. Nah, total perubahan atau capacity variasinya 35 ya. Nah, jadi berapa nih total biayanya? 35 kali 4. Jadi total biaya yang paling tinggi pakai C strategi atau pakai level strategi ya? Itu kalian tentukan ya. Oke, end of today. Itu PR-nya ya. Silakan seperti biasa dikerjakan di buku, di foto ya. Nanti silakan dikerjakan kelompok boleh ya. Tapi tetap mengumpulkannya individu. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Pak, maaf boleh ke slide 62 Pak, soalnya belum screenshot. 62, nih 62. Jadi ini kelompok tapi pengumpulannya tetap individu ya Pak? Ya, boleh dikerjakan kelompok, boleh dikerjakan sendiri-sendiri, terserah ya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Tak ada, tak ada. Pak, deadline-nya kapan? Kamu belum mengerjakan aja minta deadline, gimana ya? Mau lebaran Pak. Iya, bentar. Loh, kamu kan gak lebaran, Vio. Ya lebaran kan saya. Lebaran Pak. Mau lebaran apa kamu? Lah, saya lebaran Pak. Iya kah? Iya Pak. Ya Allah. Oh, oke. Ini sebentar, aduh, mana ya? Ini berarti tanggal 31. Hah? 31? 31 cuti ya? Cuti bersama. Berarti tanggal 7 masih libur. 14 berarti Pak. 14.
Lama sekali. Oke, gini aja deh. Dikumpulkan tanggal 21, tapi nanti saya tambahin tugas ya. Biar sama ya, soalnya kalau 14, ini saya masih cuti 14, 15-nya baru masuk. Ya udah, gitu aja ya. Ketemu tanggal 21, 22, kelas A dan kelas B, tapi nanti saya tambahin tugas. Tunggu di LMS ya tugasnya, oke? Baik, Pak. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke, sip. Terima kasih teman-teman ya atas kehadiran minggu ini. Sebentar sekali ya kita ya kuliahnya. Gak apa-apa, yang penting adalah esensi ya. Yang penting adalah value ya, nggak penting jumlah durasi ya. Kalau perlu 1 menit, 1 menit ya, tapi nggak bisa 1 menit. Oke. Apalagi ya? Oke, selamat Lebaran ya buat yang merayakan. Dan saya pengen cuti sampai 14, jadi tanggal 15-nya saya mungkin liburkan juga yang kelas sebelah. Jadi kita sama-sama ketemu tanggal 21, 22. Oke, see you next time ya teman-teman.